Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Badan Pengawas Pemilihan Umum menemukan adanya ratusan bakal pasangan calon kepala daerah yang membawa massa saat mendaftar ke KPUD di hari pertama registrasi calon kepala daerah. Saran dan perbaikan akan diberikan kepada paslon yang melanggar aturan. Hari pertama pendaftaran pasangan calon kepala daerah, Bawaslu mencatat dari 315 bapaslon yang telah mendaftar, 141 bapaslon melanggar aturan karena melakukan arak-arakan saat hendak mendaftar ke KPUD. 141 bapaslon melanggar aturan KPU yang secara tegas melarang konvoi dan arak-arakan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Bawaslu juga menemukan 10 bapaslon yang tidak menyertakan hasil swab. Komisioner Bawaslu Fritz Siregar menyatakan akan memberikan saran dan perbaikan kepada bapaslon. Jika nanti ditemukan adanya pelanggaran pidana terkait penerapan protokol kesehatan, maka Bawaslu akan menyerahkan pelanggaran tersebut ke pihak kepolisian. Bawaslu akan melakukan dua hal. Pertama, saran dan perbaikan teguran, dan juga untuk melaporkan kepada bapaslon yang telah melanggar protokol kesehatan. Kenapa? Karena tugas Bawaslu kan adalah melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan hukum apa? Penegakan hukum yang Undang-Undang 10 ataupun undang-undang lain. Dan kalau kita mengacu kepada KUHP pasal 212, pasal 218 ataupun undang-undang mengenai wabah penyakit dan karantina kesehatan Undang-Undang tahun 2018, bahwa adalah kewajiban bagi setiap orang untuk mencegah agar tidak terjadi penyebaran wabah penyakit ini COVID-19, dan Bawaslu akan melakukan kajian apakah unsur tersebut telah terpenuhi, dan kalau terpenuhi akan kami teruskan kepada kepolisian. Dan pemirsa, bagaimana implementasi peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan serentak kepala daerah di masa pandemi, dan sejauh mana peraturan tersebut disinergikan dengan Satgas COVID-19, terutama untuk menghindari potensi penyebaran COVID-19 di masa Pilkada 2020. Dan kita akan membahasnya bersama Ketua KPU RI Arief Budiman. Kita sapa Mas Arief. Selamat siang Mas Arief. Selamat siang Mbak Yohana. Ya, sehat-sehat Mas Arief ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Arief, masa pendaftaran, ya gimana Mas? Kurang tidur sedikit aja. Kurang tidur, oke baik. Mas Arief, ini masa pendaftaran dan deklarasi paslon di hari pertama banyak terjadi kerumunan massa, bahkan terkesan mengabaikan aturan protokol kesehatan. Bagaimana menurut Anda? Pertama, sejak regulasi itu dirancang ya, dibuat draftnya, sebenarnya kami sudah melibatkan banyak pihak ya. Kami melakukan fokus group discussion, kami melakukan uji publik. Jadi semua pihak itu mestinya paham, tahu apa maksud yang dipesankan ya, agar dijalankan di dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang sudah direvisi dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Pada saat kita melakukan uji publik itu kan partai politik kita undang, teman-teman NGO kita undang,
perwakilan dari lembaga pemerintah juga kita undang. Jadi ketika kita menyusun di masing-masing tahapan itu protokol kesehatannya diterapkan seperti apa, itu semua tahu ya. Bahkan sebelum dia diundangkan, kita juga sudah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nah, ketika dia sudah diundangkan juga, kami melakukan sosialisasi lagi kepada partai politik. Jadi kami tentu berharap regulasi ini tidak hanya menjadi aturan yang tertuang di dalam kertas, tapi semua pihak harus mematuhinya. Nah, kami sebagai penyelenggara pemilu sudah perintahkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk menjalankan sepenuhnya protokol kesehatan itu. Nah, kegiatan-kegiatan di luar yang menjadi kewenangan kita, tentu kami tidak bisa menjangkau ke sana. Misalnya sebelum berangkat, mereka di tempatnya masing-masing atau di poskonya masing-masing mengumpulkan banyak orang. Kemudian orangnya dibawa ke kantor KPU. Itu memang agak merepotkan ya, kami nggak bisa menjangkau ke sana. Tetapi ketika mereka akan masuk ke kantor KPU, disitulah kami menerapkan aturan yang memang menjadi ranah kita gitu ya. Kalau masuk kita lakukan screening dengan termogan misalnya. Kalau mau masuk hanya orang-orang yang memang ditentukan boleh masuk. Nah, tidak bisa semua orang masuk. Dan kami sudah menyampaikan sebetulnya seruan itu, himbauan itu agar tidak melakukan arak-arakan. Gitu ya. Nah, kejadian di hari pertama pendaftaran kemarin ini menjadi evaluasi kami. KPU juga kemarin bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, kebetulan saya hadir sendiri kemarin bersama Pak Mendagri melakukan dialog gitu ya dengan Satpol PP, Linmas, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota untuk menyampaikan pesan-pesan ini ya terkait dengan proses pendaftaran ini gitu. Oke, Mas Arief tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan seusai jeda terkait bagaimana sebenarnya KPU juga memastikan bahwa paslon dan para pendukungnya ini mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Namun seusai jeda kami masih akan kembali tetap bersama Metro Siang. Ya, kembali di Metro Siang masih bersama Ketua KPU RI Arief Budiman. Mas Arief, kembali kita akan membahas masalah aturan ini. Tadi sudah ada amunisi aturannya, bagaimana memastikan bahwa paslon dan pendukungnya ini bisa mematuhi hal tersebut dan bagaimana jika masih banyak yang melanggar? Ya, tentu ini agak berbeda ya dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di periode sebelumnya. Karena memang ada pandemi, maka ada aturan tambahan. Dan dibutuhkan kepatuhan dari seluruh pihak. Penyelenggara pemilunya harus patuh menerapkan aturannya, kemudian peserta pemilunya, dalam hal ini pasangan calonnya, kemudian yang ketiga nanti ada pemilih ya. Atau para pendukung yang juga menjadi pemilihnya. Ini harus dipatuhi semua. Nah, penegakannya, aparat penegak hukum saya pikir juga punya ruang ya untuk bisa membantu kami menertibkan. Ya, jadi setiap daerah yang terpapar pandemi tentu juga punya aturan di daerahnya masing-masing. Soal kerumunan massa misalnya, soal menjaga jarak, penggunaan masker dan lain-lain. Jadi banyak regulasi sebetulnya yang bisa diterapkan dan kita bersama-sama menegakkannya. Kami tentu membutuhkan peran terutama yang paling signifikan kalau masa pendaftaran ini ya bakal pasangan calon. Mereka kan bisa memerintahkan atau menyampaikan kepada para pendukungnya agar tidak melakukan arak-arakan, tidak melakukan pengumpulan massa dalam jumlah banyak sehingga potensi penyebaran virus COVID-19 ini bisa dicegah gitu loh. Oke, Mas Nah, Arief, tujuan dari Pilkada 2020 ini digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Apakah sanksi pelanggaran protokol kesehatan bisa diakomodir oleh KPU? Tergantung di tahapan mana ya, karena sanksinya juga berbeda-beda. Misalnya ini, ketika mereka daftar memaksakan banyak orang masuk ke dalam ruangan pendaftaran di kantor KPU, kita bisa keluarkan mereka, gitu ya. Tetapi kalau di jalan raya terjadi arak-arakan, itu kan kami membutuhkan peran serta dari institusi lain, misalnya aparat keamanan. Mereka bisa menertibkan, mereka bisa membubarkan kerumunan, gitu kan. Tetapi kalau yang menjadi ranah penyelenggara, kami bisa melakukan itu. Nah, termasuk nanti misalnya pada saat dilaksanakannya kampanye misalnya.
pembatasan jumlah orang, kemudian pembatasan atau pengaturan jaga jarak, misalnya. Itu kalau mereka melanggar itu, kita bisa peringatkan mereka. Kalau diperingatkan masih terjadi, bisa juga sampai dengan dihentikan kegiatan Oke, kampanye. sedikit saja, Mas Arief. Setelah disetujui oleh Satgas Penanganan COVID-19, Ya. bagaimana peran Satgas khususnya di daerah sendiri untuk mengawasi protokol kesehatan selama kampanye nanti, Mas? Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, termasuk dengan Satgas. Itulah mengapa di salah satu regulasi kita di dalam tata cara berkampanye itu kalau Satgas atau gugus tugas setempat itu tidak merekomendasikan, itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk tidak dilakukan kampanye dalam bentuk rapat umum gitu. Oke, baik. Mas Arief Budiman, Ketua KPU RI, terima kasih untuk waktunya telah bergabung bersama Metro Siang.